Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 31 Oktober 2022, tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 16, demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa lapar, dahaga, dan ditimpa panas terik merupakan yang selalu dialami oleh umat manusia selama hidup di dunia ini. Yang sudah kenyang pasti lapar lagi, dan yang hausnya sudah terobati dengan minum tentunya pasti akan haus kembali. Yang tidak ditimpa panas terik karena mungkin dia di rumah atau di kantor, pasti akan ditimpa panas terik jika dia keluar dari rumah atau dari kantor, karena itu ada payung ketika hujan datang atau panas terik datang. Pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya, keadaan seperti di atas, keadaan seperti tadi akan berakhir dan tidak ada lagi seperti yang disampaikan dalam nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua yang di atas, yaitu berakhirnya dahaga, haus, dan ditimpa panas terik, dilihat Yohanes, yaitu salah satu murid Yesus yang diasingkan pemerintah Romawi di Pulau Patmos. Dalam penglihatan itu, Allah memperlihatkan kepada Yohanes tentang masa depan. Bagaimana pada akhirnya Allah akan menang atas musuh-musuhnya. Juga bagaimana orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku, kaum, dan bahasa akan bertekuk lutut menyembahnya. Penderitaan selama di dunia ini akan berakhir, diganti dengan kemenangan dan sukacita. Wahyu pasal 7 ayat 14b dikatakan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memperingati hari reformasi, di mana Martin Luther pada 31 Oktober tahun 1517 menulis kepada Albrecht, uskup besar Mainz dan Magdeburg, memprotes penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa, penghapusan hukuman. Dalam suratnya tersebut, Martin Luther melampirkan sebuah salinan dari perdebatan Martin Luther pada kekuatan dan keberhasilan indulgensi yang kemudian dikenal sebagai 95 dalil. Dalam keseluruhan 95 dalil tersebut, Martin Luther menekankan bahwa keselamatan atau penghapusan dosa adalah anugerah Tuhan semata. Demikian juga nats hari ini menekankan bahwa keadaan tidak adanya lapar, haus, dan tidak ditimpa panas terik itu adalah anugerah Allah di dalam diri Yesus Kristus.
Nas ini memberikan kepada kita kekuatan hati untuk setia kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagi setiap orang yang setia dan tetap berdiri teguh di dalam iman, dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulannya di dunia ini, akan dianugerahkan Tuhan kekuatan, keselamatan, dan kehidupan kekal di dalam darah anaknya Yesus Kristus yang tercurah di salib Golgota. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, lakukanlah kebenaran Kristus selama hidup di dunia ini, maka kita akan menjadi bagian dari suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak akan merasa lapar, haus, dan tidak akan ditimpa panas terik. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 295 ayat 4. Hola di surgui anggo di tanon hurang sude alai di ginjangan sai sonang be hapor seaoni dalatu surgoi holong ni rohape hot domuse. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Yalah Bapa, di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kuatkan kami ya Tuhan untuk tetap setia hanya kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan dapat melewatinya. Bentuk hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.